Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Mahadewi. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita aku tentang pengalaman patah tulangku. Jadi kemarin aku mau cerita, mau kasih tahu tempat ahli patah tulang yang aku bilang gagal selama hampir 3 bulan. Jadi kenapa aku bilang gagal? Awal aku datang udah sekitar 3 minggu dari hari pertama jatuh. Terus aku diurutnya sih memang gak terlalu sakit sih ya, awalnya doang. Tapi setelah itu kontrolnya, setelah minggu kedua, ketiga, keempat itu udah gak sakit. Jadi awalnya aja sakit, kemudian kalau di sana udah diurut kayak gitu, terus di gips ala tukang urut ya, pakai bambu di sini sama samping udah kasih bambu sebatas siku sampai pergelangan, dipakai perban coklat. Itu tukang urutnya sih bilang ngurangin rasa sakit. Jadi emang iya sih, benar. Jadi waktu aku nggak pakai gips itu memang kalau misalnya kesenggol atau misalnya aku lagi dibonceng naik motor, itu kerasa banget sakit ya kalau kena getaran. Tapi setelah di gips kayak gitu emang ngurangin rasa sakit. Jadi kalau kena getaran itu nggak terlalu sakit tangan aku. Ya lega dong, aku merasa tenang lah. Dan setelah itu seminggu sekali datang, dan itu nggak sama sekali nggak rasa sakit ya, cuma dibuka perban gipsnya, dibuka terus diurut, dipegang-pegang gitu di bagian yang patahnya udah nyambung atau belum, masih goyang atau enggak, terus dilemes-lemesin ininya ya. Nggak sampai 5 menit lah, sebentar banget. Kalau kontrolnya itu cuman dicek-cek aja, terus udah dibungkus, dikasih minyak lagi, dibungkus lagi, udah gitu aja selama beberapa minggu, hampir 3 bulan. Dan setelah hampir 3 bulan itu aku mikir dong, kapan sih ini gipsnya dibuka. Terus awal waktu aku datang ke tukang urut ini, dia bilang ini sembuhnya sekitar 2 bulan 3 bulan. Aku nyampe lah di situ 3 bulan. Terus aku nanya, Pak ini kapan ya gipsnya bisa dibuka? Iya nanti katanya gitu. Kalau ini udah nyambung, ini kan kamu katanya masih goyang nih tulangnya tuh kalau digini-giniin, kata dia gitu. Tapi kan bapak bilang kan katanya 2 bulan 3 bulan, ini udah 3 bulan, aku bilang gitu. Iya kata dia, tapi kalau misalnya masih goyang begini kan rawan, kata dia seperti itu. Jadi saya belum berani buka gips, kata gitu, harus masih pakai gips. Bayangin 3 bulan pakai gips, berat ya kayak apa. Nah terus aku tanya, Pak ini kok tangan saya nggak bisa ditekuk ya? Jadi waktu itu aku cuma bisa nekuk, aku contohin pakai tangan kanan ya, sebatas ini, kurang dari 90 derajat, seginilah, nggak bisa sampai sini, apalagi begini, kurang dari 90 derajat, ya bener ya segini, nggak bisa gini aja nih, nggak bisa. Aku bilang, Pak saat tangan saya kok nggak bisa nekuk ya? Terus tukang urutnya bilang apa? Ya iya, orang ini masih pada kaku kok, kata dia gitu. Di rumah sering-sering dilatih aja, dia bilang. Terus saya bilang ini, gimana mau ngelatih Pak? Ini kan pakai gips berat, ya dibantu sama tangan kanan. Terus aku latihan di rumah, aku bantu pakai tangan kanan, mentok. Jadi kalau udah sini, gimana ya, mentok sampai sini aja, dipaksa-paksa begini, itu
perasaan kayak mentok, nggak bisa gitu, walaupun dipaksa begini, udah aku paksa-paksa kayak mentok di sini, nggak tahu kenapa. Tapi tukang urutnya bilang tuh karena kaku, karena masih pada kaku, ininya juga masih pada kaku. Dan teman-teman tahu waktu aku di gips itu bengkaknya sampai gendut banget. Menurut aku sih itu bukan bengkak karena dari patah tulang ya, harusnya sih kalau dalam jangka waktu udah berbulan-bulan gitu bengkaknya harusnya udah kempes, apalagi udah 3 bulan. Ini bengkaknya itu karena dari gips itu jadi ada yang tersumbat aliran darahnya, jadi menumpuk di sini cairannya, gak bisa jalan. Akhirnya minggu depannya aku maksa minta dibuka gipsnya. Ini tukang urutnya bilang, saya nggak berani mbak, ntar kalau misalnya patah lagi gimana mbak, kalau mau belajar nekuk ya harus pakai gips. Karena apa, kalau nggak pakai gips bisa patah lagi kata gitu, karena nggak ada yang buat pegangan di sininya. Dia bilang seperti itu. Di sini nggak, tukang urut di sini nggak ada yang berani kalau dinekuk nggak pakai gips, nggak pakai perban. Tapi tetap aku minta paksa buka. Karena apa? Itu pakai gips gatelnya luar biasa, gatel banget. Nah, kadang-kadang aku sampai nggak tahan itu perban coklat, aku colok-colok pakai lidi buat ngilangin gatel, saking nggak tahannya. Terus akhirnya setelah aku dibuka, kalian tahu malamnya aku tidur, Masya Allah sakit banget nyut-nyutan tangan. Padahal waktu masih di gips pakai perban itu nggak sakit. 2 hari aku nggak bisa tidur ngerasain sakit. Ternyata itu rasa sakitnya dari mana? Dari sini aku yang bengkak itu, dia mengempes cairannya, mengempes mungkin naik ke atas ya, mengempes. Jadi pada saat proses pengempesan di sini itu selama 2 hari aku sampai nggak bisa tidur. Padahal patahnya di sini loh, patahnya di sini itu karena gips yang terlalu kencang. Sampai 2 hari, ya Allah sakit banget, kesenggol aja sakit. Aku aja sampai bingung, ini kenapa ya sakit, padahal udah berbulan-bulan harusnya nggak sakit, harusnya sakitnya udah berkurang gitu. Dan besoknya setelah aku buka gips, aku langsung ke rumah sakit buat rongsen yang kedua kalinya. Karena aku pengen tahu selama aku di tukang urut itu udah ada perubahan atau belum, udah nyambung atau belum, udah tumbuh kalus atau belum, apa tulangnya masih udah tepat atau masih belum tepat dan bergeser. Dan kalian tahu hasilnya, dan hasil rongsen yang kedua ini cukup bikin aku shock juga dan lumayan kaget, sampai aku kayak pengen nangis. Ternyata hasil rongsennya itu bergeser jauh dari hasil rongsen yang pertama. Jadi antara tulang yang patah ini, tulang-tulang yang patah yang tadinya cuma begini, jadi jauh, jadi segini. Coba gimana aku nggak shock? Aku kasih lihat rongsennya. Nih guys, kalian bisa lihat ya, ini harusnya kan seperti ini yang lurus. Ini tangan kanan ya yang nggak patah, ini tangan kanan yang nggak patah, ini harusnya kayak gini nih, ini lurus. Kalau ini yang patah tuh, ini yang lurus, ini yang nggak patah, tangan kanan nih, lurus kan, ada ruang sedikit di sini. Tapi rongsenan yang kedua jadi geser, jadi masuk ke dalam. Gimana ya?
jadi masuk ke dalam. Ini yang ini. Gimana sih? Tuh, yang ini jauh banget tuh. Harusnya di sini kan ada ruang begini, set. Jadi bengkok begini. Masuk ke dalam gini bengkok. Aku benar-benar shock banget, kaget, harus kayak gimana, nggak tahu lagi. Ternyata usaha aku sia-sia di tukang urut itu, gagal total. Dan untungnya aku buru-buru ke rumah sakit untuk di rongsen, walaupun sebenarnya itu udah terlambat. Tapi gimana kalau aku lebih lama lagi ngikutin tukang urut yang itu? Apa jadinya tangan aku? Kondisinya kayak gini, bengkok. Dari rongsenan yang pertama. Aku sampai nangis. Nggak tahu harus kayak gimana. Pengen operasi takut, mau ke tukang urut takut juga, takut gagal. Kata dokternya apa setelah lihat rongsenan aku ini, wah ini mah harus dioperasi, kata dokternya gitu. Terus dokternya nanya udah berapa lama, udah 3 bulanan dok. Terus dokternya bilang apa yang bikin aku tambah syok dan pengen nangis lagi, dokter bilang wah ini mah udah cacat. Seorang dokter ortopedi bilang seperti itu kepada pasiennya, ini mah udah cacat. Katanya kamu bisa nggak nekuk? Nggak bisa dok, kurang dari 90 derajat. Iya udah, kamu ini udah cacat. Karena apa? Kata dia gitu, karena kamu udah 3 bulan. 3 bulan itu ya tulang udah mengeras. Coba katanya kamu langsung begitu patah langsung datang ke rumah sakit, langsung dioperasi, mungkin kamu bisa normal lagi. Kemungkinannya 98% bisa normal. Dokter bilang seperti itu. Aku benar-benar syok, galau, ya Allah. Harus gimana? Aku mikir kalau aku dioperasi kemungkinan sembuhnya, dokter bilang sih 60%, dokter berani ngejanjinya 60%, tapi kalau aku nggak dioperasi aku bisa cacat selamanya. Karena kalian tahu tangan aku bukan sekedar nggak bisa ditekuk, tapi nggak bisa dibolak-balik seperti ini, begini, menengadah, tengkurap, nggak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang bisa. Tapi walaupun sesempurna yang tangan yang kanan ya. Dan setiap malam aku nangis terus. Aku nangis terus setiap malam. Aku bingung, aku galau, aku harus ambil keputusan apa? Apa aku harus cari tukang urut yang lain atau aku harus operasi? Aku bingung, aku nggak tahu gitu. Sedangkan tangan aku ini udah cacat pada waktu itu, cacat, nggak bisa tekuk dan nggak bisa dibolak-balik. Makanya aku sampai nangis setiap malam. Dan besoknya setelah aku rongsen, aku balik lagi ke tukang urut itu untuk mempertanyakan kenapa hasil rongsen yang terbaru seperti ini. Pak, ini saya habis rongsen, tapi kenapa ya hasilnya malah jadi kayak gini, jadi tambah parah, malah jadi tulangnya itu nggak pas, nggak pada tempatnya. Terus kalian tahu tukang urutnya bilang apa? Tukang urutnya bilang, ya namanya juga alternatif Bu, kalau mau sempurna ya nggak bisa. Ya kalau mau sempurna ya dioperasi di rumah sakit. Tukang urutnya bilang kayak gitu. Kenapa dia nggak ngomong kayak gitu di awal?
Kenapa tukang urutnya bilang setelah hasilnya seperti ini? Sangat disayangkan. Tempat yang katanya ahli patah tulang di bidangnya, iklannya juga seperti itu, tapi ketika dimintai pertanggungjawaban, jawabannya seperti itu. Kalau memang tidak mau dipertanggungjawabkan, harus bilang dong di awal. Dan tukang urut, tempat urut yang terakhir ini, itu untuk biayanya pun nggak murah. Biayanya itu waktu saya pertama datang itu hampir 300-an lebih, udah sama perban coklat sama urut. Gimana menurut kalian harga segitu untuk urut patah tulang? Ya kalau buat aku sih lumayan ya, karena kalau emang tukang urut kan alternatif, karena bagi yang nggak mampu untuk ke rumah sakit, istilahnya membantu lah. Tapi menurut aku sih harga segitu ya lumayan mahal. Dan untuk kontrol berikutnya itu seminggunya 135, setiap minggu 135. Coba dihitung 2 bulan 3 bulan berapa, lumayan dong. Apalagi kalau buat orang yang susah sehari-harinya. Dan di tukang urut itu pun gak bisa menjamin. Waktu aku nanya, ini jadi kapan? Ini udah 3 bulan kan. Mereka pun gak bisa menjamin kapan sembuhnya. Mereka cuma bilang ya harus sabar, perlahan, gak tahu sampai kapan. Ya kan kita berobat keluar uang terus dong. Kalau misalnya nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, berarti sia-sia dong. Udah gitu nggak bisa memastikan kapan-kapannya. Dan kalian tahu nama tempat urutnya itu ada di daerah Kembangan, Jakarta Barat, Taman Kota. Namanya Ahli Pengobatan Patah Tulang Al-Fadillah. Di situ mereka udah punya channel YouTube-nya, udah banyak subscribernya. Ya, ternyata nggak menjamin, walaupun di situ punya fasilitas yang bagus, punya harga yang lumayan mahal menurut aku, tapi nggak menjamin kesembuhan. Terus dia coba buat urut tangan aku lagi, sama dia ditarik lagi, ditarik sekencang-kencangnya mungkin. Jadi kayak waktu urut di awal pertama kali di situ, mungkin karena dia setelah ngelihat rongsenan yang baru, dia ngelihat tangan aku masih bengkok, makanya dia sepertinya sih dia berusaha untuk meluruskan. Tapi yang namanya tulang itu sifatnya itu gak gampang menyatu. Jadi kalau kita semakin lama nggak dibenerin posisinya, tulang itu bakal nyambung di posisi yang salah. Jadi tulang itu sebenarnya dia nyambung dengan sendirinya. Jadi sebenarnya yang dibenerin itu posisi tulang. Jadi diusahakan waktu pas penyambungan itu posisi tulangnya itu tepat pada posisi semula. Tapi sayangnya ini enggak, yang menyebabkan tangan aku cacat pada waktu itu. Ya menurut aku sih segitu cacat ya, karena fungsinya itu berkurang banget, fungsi dari tangan aku yang sebelah kiri. Intinya aku sangat kecewa dengan hasilnya. Aku urut di situ selama 3 bulan, sangat mengecewakan dan aku merasa sangat sia-sia. Oke, segitu aja video dari aku. Aku bakal lanjutin ceritanya di video berikutnya ya.
Nanti aku bakal cerita gimana aku waktu dioperasi patah tulang. Dan aku juga bakal kasih tahu hasil rongsennya yang terakhir setelah dipasang pen. Oke, terima kasih yang sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, dan kalian kalau suka videonya boleh di like biar nggak ketinggalan video-video dari aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.